BPJS Ketenagakerjaan mencatatkan perolehan gemilang dengan kenaikan dana investasi hingga 13,48% pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Lalu apa strategi mengelola dana investasi ala BPJS Ketenagakerjaan? Untuk membahasnya saya akan mengobrol langsung dengan Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Edwin Ridwan. Halo Pak Edwin. Halo. Terima kasih Pak waktunya untuk CNBC Indonesia. Sudah menghadirkan saya. Iya, terima kasih Pak. Pak, untuk mengawali obrolan kita di siang hari ini, kira-kira untuk tahun 2023 sendiri, klaim yang telah dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan ini berapa Pak nilainya? Total nilai klaim dalam rupiah ya, 53 triliun ya. Tapi itu terdiri dari beberapa juta kasus. Totalnya 2023, total klaim 53,5 triliun dari 4,5 juta kasus. 4,5 juta kasus. Ini ada kenaikan nggak Pak kalau melihat tahun-tahun sebelumnya? Kalau dari secara jumlah kasus, naiknya cukup signifikan dibanding tahun 2022 ya. Waktu 2022 itu total kasusnya 3,9 juta kasus, tapi nilainya sekitar 49 triliun. Oke. Ya. Berarti ada kenaikan kasus pun ada kenaikan jumlah yang diklaimnya dibayarkan ya Pak? Betul, naiknya klaim rupiah cuma 9%, tapi kalau kasusnya itu naiknya 16%. Ya, jadi artinya jumlah klaim per kasusnya itu turun. Oke. Nah, Pak, kalau dengan klaim seperti itu begitu kondisi saat ini, bagaimana kondisi dana pekerja saat ini Pak, dan bagaimana pengelolaannya oleh BPJS Ketenagakerjaan? Dana kelolaan kita alhamdulillah baik-baik saja ya, karena terus terang kita mengelola dana ini selalu hati-hati dan juga mengikuti aturan yang sudah ada dan juga secara governance-nya juga kita atur dengan sedemikian rupa ya. Kalau dana kelolaan saya bisa laporkan di sini 2023 total dana kelolaan itu adalah 712 triliun ya total dana kelolaan. Per hari ini total dana kelolaan sudah 750 triliun. Jadi memang karena kebanyakan pekerja di Indonesia ini orang muda ya. Jadi memang stage-nya, tahapannya itu masih mengiur lebih banyak daripada orang melakukan klaim. Ya. Jadi kemudian kondisinya saat ini seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, sebelum masuk ke instrumen apa saja yang kemudian digunakan BPJS, saya menarik untuk memperbincangkan soal tantangannya Pak. Apa sih tantangan pengelolaannya Pak? Iya, mungkin kalau tantangannya saya kira kita secara ukuran ya, size itu semakin hari semakin besar relatif terhadap ukuran pasar. Sehingga untuk bisa melakukan penempatan investasi itu semakin hari akan semakin sulit ya, karena likuiditas di pasar itu tidak bisa tumbuh secepat pertumbuhan dana kelolaan kita. Ya, kita setiap tahun mungkin tumbuh 13-14%, tapi di pasar seperti kita ketahui likuiditas tidak tumbuh secepat itu, sehingga pada saat kita mau melakukan penempatan itu likuiditas itu menjadi hambatan ya, sehingga kita terpaksa menempatkan itu sebelum kita belikan instrumen-instrumen tertentu, ya kita tempatkan di deposito. Jadi memang tantangan terbesar adalah size kita yang semakin hari semakin besar, dan juga tentunya dengan size yang semakin besar, return kita tidak bisa terlalu jauh daripada return pasar. Ya. Itu kesulitan yang saat ini ya Pak. Kalau menurut Bapak, apa yang kemudian resep paling ampuh untuk mengatasi tantangan ini Pak? Ya saya kira mau tidak mau, cepat atau lambat, kita harus bisa investasi keluar ya daripada pasar domestik, karena sejauh ini kami di BPJS Ketenagakerjaan hanya diizinkan untuk melakukan investasi di pasar domestik. Tapi dengan size yang kita miliki semakin hari semakin besar relatif terhadap pasar, saya kira cepat atau lambat kita membutuhkan opsi akses ya untuk bisa melakukan penempatan di luar Indonesia ya, mengingat bahwa kalau kita bandingkan pasar Indonesia dengan di luar, tentunya di luar sangat-sangat besar ya. Jadi size kita ini menjadi relatif kecil gitu ya kalau di luar gitu, dan kita bisa bergerak dengan lebih leluasa gitu.
dengan mengingat karena memang pertumbuhan investasinya cukup besar dan cukup baik begitu ya Pak? Iya. Oke, Pak, kalau instrumennya, tadi Bapak sudah sebut deposito salah satunya. Memang instrumen investasi apa yang kemudian dipakai oleh BPJS Ketenagakerjaan saat ini Pak? Ya, kita sebagian besar memang kita tempatkan di surat hutang ya, terutama surat hutang negara. Mungkin nilainya sekitar 72% tahun lalu, tahun ini year to date sudah 75% dari total dana kelolaan. Sisanya itu sekitar 11-12% itu ada di deposito. Lalu saham cukup drastis penurunannya kalau kita bandingkan dengan misalnya 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Jadi kalau 3 tahun yang lalu saham itu alokasinya mungkin sekitar 15%. Sekarang alokasi saham itu sekitar 8, sekian persen dari total dana kelolaan. Oke, baik. Berarti memang ada perbedaan diferensiasi instrumen investasi yang terjadi saat ini ya Pak ya? Iya. Oke,